العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih perbandingan masih di seputar masalah sholat, tapi sudah masuk pada kasus tentang persoalan qadha sholat. Di dalam persoalan sholat itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah adaan, yang kedua qadha. Dan ada yang ketiga i'adah. Tapi i'adah ini mengulang. Kita pernah pelajari itu kalau ada sebagian misalnya kita ulangi kembali. Nah, sholat yang dilaksanakan pada waktunya disebut dengan adaan. Makanya kalau kita sholat itu niatnya usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati ada. Itu pakai ada. Artinya apa? Mempertegas bahwa sholat yang kita laksanakan ini memang dilaksanakan di waktunya. Maka menggunakan ada. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak pada waktunya? Maka disebut dengan qadha. Nah, seperti apa qadha sholat itu dan bagaimana sifatnya, tata caranya, dan siapa saja yang wajib melaksanakan qadha nanti akan jadi pembahasan kita di dalam pertemuan malam ini dan pertemuan malam-malam berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah al-qadha'u fi sholatil fa'itati. Al-qadha itu artinya pengganti, bukan takdir. Karena di dalam bahasa Arab itu kata qadha maknanya banyak. Qadha artinya menetapkan. Maka dari kata itu muncul kata takdir, ketetapan Allah. Qadha dan qadar. Qadha di sini adalah mengganti. Mengganti sesuatu yang ditinggalkan. Di sini kasusnya adalah mengqadha fi sholatil fa'itati. Kalau ada fi ini harfu jar. Maka isim setelah harfu jar harus majrur bil kasrah, tandanya kasrah. Kasrah i, kalau kita belajar dulu, kalau sekarang kan orang pakai ikro ya. Kita dulu alif patah a. Terus apa sih? Alif koma u. Alif kasrah i a i u. Sekarang enak orang pakai ikro kan. Dulu kita waduh, lama itu. Nah, al-qadha'u fi sholati, di dalam sholat. Al-fa'itati ini isim fa'il bentuknya dari kata fata. Fata itu hilang. Fata yafutu. Isim fa'ilnya fa'id. Fa'ala yaf'alu fa'il gitu. Karena dia sifat dari as-sholat, karena sholat ini mu'annas, maka ditambah ta. Fi sholatil fa'itati. Yang namanya sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu kasroh, yang berikutnya kasroh. Itu struktur bahasa Arabnya seperti itu. Alaman yajibu qadha'us sholati. Ala kepada man siapa? Yajibu wajib. Qadha'u qadha' as-sholati mengqadha' salat. Qadha' ini jadi fa'il. Sebenarnya belajar nahwu shorof itu nggak sulit. Yang penting tekun aja, insya Allah akan bisa. Alaman yajibu qadha'us sholati. Kepada siapa wajib mengqadha' salat. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kira-kira orang yang wajib mengqadha' salatnya itu siapa? Apakah semua orang? Ataukah orang-orang tertentu?
Kalau dia wajib, nanti qadanya gimana? Apakah harus berurutan? Atau boleh disilang, misalnya maghrib dulu, baru asar, misalnya. Nah, itu ada penjelasannya itu. Nah, ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, ajma'al fuqaha'u ajma'a. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ini ada 4 huruf, namanya fi'il madhi rubai. 4 huruf, arba'ah rubai. Dari kata jama'a, lalu ditambahi alif, ajma'. Kalau jama'a mengumpulkan, kalau ajma'a menyepakati. Karena kesepakatan itu pasti harus berkumpul. Nggak mungkin kesepakatan tanpa berkumpul. Maka ajma'a itu diambil dari kata jama'a. Sama dengan ittafaqah, nanti sama itu. Ajma'al fuqaha'u, para ahli fikih, ijma' sepakat. Nggak ada satupun yang nggak sepakat. Artinya apa? Semua ulama sepakat. Termasuk yang 4 madhab itu. Kesepakatannya apa? Ala anna qadha as-salati, bahwa mengqadha salat itu untuk siapa? Alan nasi wan naimi. Alan nasi, untuk orang yang lupa. Nasa, nasia, yansa, nasi. Jangan nasi itu nanti manusia. Nasi. Ipan pikirannya udah nasi aja. Beda Pak, ini nasi lupa nih, bukan nasi makanan. Wan naimi. Apa naim? Tidur. As-salatu khairum minan naum. Naum. Nama yanumu naum. Orang yang tidur naim. Makanya kalau kasih anak jangan naim. Tidur mulu. Kasihnya naim gitu. Nanti mencing naim ya. Naim. Beda itu. Para ahli fikih sepakat bahwa yang wajib mengqadha salat itu hanya orang yang lupa dan orang yang tidur. Maksudnya dia lupa sholat tuh. Atau dia ketiduran kebablasan. Tidur habis isya. Kebablasan bangun waktu zuhur. Berarti ada yang ditinggal tuh. Apa yang ditinggal tuh? Sholat subuh. Maka disitulah wajib mengqadha sholat subuh. Kapan? Jika dia ingat kalau dia belum sholat subuh. Nah, apa dalilnya? Karena ini dalilnya kuat dan jelas disebutkan, maka para ahli fikih jadi sepakat. Nggak ada satupun yang berbeda pendapat. Dalilnya adalah haditsu Anas. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang sering kita sebutkan, Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Makanya nggak heran kalau kita sering membaca kitab-kitab fikih itu banyak tuh Anas. Kenapa? Karena dia termasuk perawi dari golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min qaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ini perlu dihafal nih supaya diingat. Idza nama ahadukum, idza, apabila, nama, apa artinya tuh? Tidur. Siapa yang tidur? Ahadukum, salah seorang dari kalian. Anis sholati, sehingga kemudian meninggalkan sholat. Diartikan penjelasannya begitu. Au nasiyah, atau dia lupa sholat. Fal yusalliha, maka sholatlah dia idza dzakaraha, kalau dia ingat. Dzakara mengingat. Haknya ini larinya ke as-sholat. Nah, hadis ini adalah hadis yang disepakati para ahli fikih, dan hadis ini adalah hadis sahih karena yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Muslim, dan dia sepakati muttafaqun alaih. Dilihat di catatan kakinya itu.
Muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih, itu maksudnya ittafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini kuat. Makanya nggak ada satupun ulama berbeda pendapat. Bagi dua orang yang lupa dan tidur sehingga meninggalkan sholat, maka dia wajib melakukan qada sholat. Itu satu. Yang kedua, hadis Abi Qatadah. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sahabat Nabi, tidak seperti Anas bin Malik, tidak seperti Abdullah ibnu Umar, tidak seperti Abdullah ibnu Abbas dan para perawi sahabat lain. Dia tidak termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau adalah seorang sahabat Nabi dari Ansor, dari pribumi Madinah. Ini Abu Qatadah. Namanya Al-Haris bin Rabi'. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang pernah ikut pertempuran di Uhud dan di Hudaybiyah. Nah, beliau ini terkenal nih. Di dalam ceritanya, pernah satu ketika terjadi peperangan. Sampai panah-panah itu hampir mengenai Nabi. Jadi orang-orang kafir itu menyerang Nabi. Nah, ada para sahabat ini, mereka berupaya untuk melindungi Nabi supaya tidak kena senjata, tidak kena pedang, tidak kena panah. Nah, di antara para sahabat Nabi yang berupaya melindungi Nabi supaya tidak terkena panahan dan tusukan pedang, ada dua orang. Yang satu namanya Abu Dujana. Jarang kita dengar kan? Abu Dujana, yang satu Abu Qatadah. Abu Dujana dari depan dia pegang tuh, sehingga dia kena tusukan pedang tuh. Sementara Abu Qatadah dari belakang. Dia dari belakang Nabi, dia berupaya untuk melindungi. Kenapa panah matanya keluar, matanya dua tuh. Dia bilang, ya Rasul, mataku keluar ini. Rasul ambil tuh mata itu, dia taruh, dibacain doa, ya Allah, lindungilah Abu Qatadah sebagaimana dia melindungi aku. Itu matanya normal lagi. Yang doa siapa? Rasul. Kalau kita yang doa, nggak akan kamu. Nggak doa. Karena Nabi ini kan apapun yang diminta Nabi pasti akan dikabulkan. Tapi permintaan Nabi nggak kayak kita. Kalau Nabi mintanya bukan dunia. Beda kalau kita. Kalau kita diberi kesempatan bisa dikabulkan doa, pasti yang kita minta dunia-dunia terus. Tapi Nabi, para aulia, kalau doa, itu nggak akan pernah minta dunia. Orang kalau sudah tingkatan wali min auliyaillah, mintanya bukan dunia lagi. Itu bedanya. Tapi kalau mintanya masih mobil, rumah, itu belum wali. Itu masih awam. Masih kelompok-kelompok awam. Nah, Qatadah ini meriwayatkan satu hadis, wa maruya annahu nama anis salati hatta kharaja waqtuha faqadaha. Ada diriwayatkan annahu, bahwa Rasul nama tidur anis salati, sehingga karena tidur itu tidak melaksanakan sholat. Hatta kharaja waqtuha, sampai waktu sholat itu kharaja keluar. Faqadaha, Rasul lalu mengqadha sholatnya. Nah, kedua hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang lupa dan orang yang tidur itu, kalau dia meninggalkan sholat karena lupa dan tidur, maka dia wajib mengqadhanya. Satu tuh kesimpulan hukum dari kedua hadis tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya dia meninggalkan sholat bukan karena tidur, bukan karena lupa, sengaja? Ini penting nih dibahas. Ada orang meninggalkan sholat itu karena dia menganggap enteng. Yang pertama, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Itu satu tuh. Ada yang begitu kan? Dia mengingkari, sholat nggak wajib. Tapi dia muslim. Dia ngomong serius, bukan main-main, maka dia murtad. Keluar dari Islam.
Jadi Muslim kalau mengatakan yang wajib itu tidak wajib, maka dia murtad. Kita wajib menghukumi dia murtad. Sama dengan orang yang mengatakan sholat, puasa, zakat, haji itu bukan kewajiban agama, tidak wajib. Murtad dia ngomong itu. Dan dia dihukumi orang yang murtad. Kalau dia hukum murtad, maka ada dua pendapat fikih. Pertama, dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, diberikan waktu untuk taubat. Taubat sambil diberikan pengertian. Jangan-jangan dia ngomong itu karena dia nggak tahu. Diberikan pengertian, kalau dia ternyata tidak taubat, maka opsi yang kedua, yaitu dibunuh. Man baddala dinahu faqtu, kata Nabi. Barang siapa yang mengubah agamanya, murtad, maka dia dibunuh. Itu pendapat yang ekstrim. Para ulama fikih sepakat. Tapi pendapat sekarang ada pendapat yang lebih moderat. Tidak ada satupun katanya di Al-Quran yang mengatakan bahwa hukumannya itu hukuman dunia. Tapi hukumannya akhirat. Apa? Diserahin sama Allah. Yang kedua, kalau seandainya dia murtad itu, dan murtad itu lalu kemudian memusuhi Islam, dan menyerang umat Islam dengan pikiran-pikirannya, kayak siapa? Saifuddin Ibrahim tuh. Saifuddin Ibrahim tahu kan? Dia kan murtad tuh, tapi dia nyerang. Nah itu termasuk yang boleh dibunuh itu, menurut hukum agama kita. Tapi kita nggak ngikuti hukum fikih. Kita ikut hukum negara. Maka ikut hukum negara. Jangan pas ketemu Saifuddin Ibrahim, itu suka itu. Alasnya apa? Halal darahnya. Ya ente ditangkap. Kenapa? Membunuh orang. Harusnya melalui peradilan kan. Jadi fikih juga ngikuti perkembangan jangan ekstrim. Bahaya tuh ekstrim itu. Nah, bagaimana kalau seandainya mutahawinan? Dia merendahkan atau menganggap enteng. Ini perlu masuk ke ini ya, amdan. Tapi ini perlu dibahas. Dia menganggap enteng. Mutahawinan. Tapi tidak mengatakan sholat nggak wajib. Nggak. Dianggap enteng aja. Bukan juga karena sengaja. Tapi dia menganggap enteng. Maka sebagian ulama mengatakan kafir dia. Sebagian ulama lain mengatakan tidak kafir. Tetapi dibunuh hukumnya. Ekstrim juga nih orang-orang ini. Tapi ada yang mengatakan orang seperti itu tidak kafir, tidak dibunuh, tetapi ditahan. Di dalam hukum pidana Islam namanya takzir. Jadi di dalam hukum pidana Islam itu, hukum Islamnya kaya banget. Ini kita baru hukum fikih ibadah ini. Kita belum bicara fikih munakahat. Fikih nikah. Itu repot banget, karena saya ngajar fikih munakahat, perbandingan. Belum kita belajar fikih muamalah. Tentang ekonomi Islam. Itu fikih. Belum kita bicara tentang fikih jinayah. Fikih tentang pidana atau kriminal. Nah, salah satu aturan hukum terkait dengan persoalan fikih pidana itu ada 3 tuh. Ada kisos, ada hudud, ada takzir. Kisos, kalau dia membunuh, dia dibunuh. Kisos. Kalau hudud, misalnya hukuman bagi pezina, hukuman bagi yang mabuk, hukuman bagi itu ada aturannya jelas dalam Quran. Tapi kalau tidak ada aturannya, maka berlaku hukum takzir. Takzir itu diserahkan kepada hakim untuk memutuskan. Qadhi, bukan hakim ini, qadhi. Jadi qadhi memutuskan ini kira-kira ditahan atau tidak. Seperti hukum yang ada di Indonesia ini, itu semuanya ranahnya takzir. Ranahnya takzir. Nah, bagaimana kalau dia meninggalkan sholat amdan? Tidak yang pertama, tidak kedua, tapi amdan, sengaja dia. Itu belum sholat, gampang lah. Pas ada waktu, tuh amdan tuh. Dia nggak ada udzur, lagi enak main catur. Tiba-tiba waktu asar muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu termasuk kena. Tapi kalau seandainya sebelum asar dia bisa sholat, dia nggak kena. Ya, bedakan. Kenapa? Karena dia sholat fi waktu, tetap dalam waktunya. Cuma dia termasuk orang yang lalai karena mengundur-undur sholat, waktu sholat. Tapi dia nggak kena kategori tadi qadha. Tapi yang dimaksud tadi
meninggalkan waktu sholat karena sengaja, itu tadi tidak ada udzur, santai-santai, lagi nonton sinetron, tanggung nih, belum habis nih, tiba-tiba waktu sholat berikutnya sudah datang, itu dianggap dengan amdan, sengaja. Nah, gimana tuh? Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama fikih yang tentu kita nanti tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah pendapat jumhur. Qalal jumhuru, berkata jumhur, mayoritas ulama. Apa kata jumhur ulama? Innahu ya'zamu. Bahwa meninggalkan sholat karena sengaja, ya'zam, dosa. Dari kata athima, ya'zamu. Ithmun, dosa. Kan di dalam Al-Quran ada tuh, ithmun. Itu artinya apa itu? Dosa. Wa innal qadha'a alaihi wajibun. Sementara al-qadha, mengganti sholat yang dia tinggalkan karena sengaja, alaihi wajibun, wajib dia lakukan. Kalau yang tadi kan lupa atau tertidur, wajib. Yang ini meskipun dia lupa, tetap kata jumhur ulama wajib. Kalau dia tinggalkan tidak diqadha, maka dia dapat dosa. Dosanya dua, dosa sengaja dan dosa kalau dia tidak mengqadhanya. Qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah ini adalah ulama yang menjadi rujukan para ulama salafi wahabi. Itu rujukan mereka itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang banyak sekali mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Bahkan waktu-waktu dia hidup itu banyak sekali terjadi persoalan-persoalan. Misalnya apa? Munculnya aliran-aliran yang saling berkonflik seperti Syiah Sunni, bid'ah dan lain sebagainya muncul, sehingga dia termasuk jadi ulama yang keras. Dan pada masa dia juga tuh banyak kitab-kitab yang dibuang tuh oleh bangsa barbar ke sungai-sungai, sehingga sungai-sungai itu menjadi hitam karena tinta itu. Disitulah kemudian banyak karya-karya ulama kita hilang, yang sebenarnya banyak sekali. Kenapa? Karena orang barbar itu tidak suka ilmu, dia hanya suka kekerasan. Sementara orang Islam itu suka ilmu. Nah, maka kalau kita Muslim harus cinta ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang membuat kita mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan angkat orang beriman di antara kalian dan mereka yang diberi ilmu. Makanya ilmu penting. Kalau ngaji jangan nyari berkah, nyari ilmu gitu. Kenapa? Karena ilmu yang angkat dan membuat berkah. Apa berkah ilmu? Dari tidak tahu jadi tahu. Dari dulu kita ngamalin sesuatu yang tidak berbasis ilmu, sekarang berbasis ilmu. Itu namanya berkah ilmu. Apalagi kalau dikatakan terkait dengan dunia. Itu berkahnya di situ. Yang kedua Ibnu Hazm. Yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Hazm. Siapa Ibnu Hazm? Ibnu Hazm ini adalah ulama yang berasal dari Cordova, Spanyol. Dan dia termasuk ulama yang mengikuti metodologi fikihnya Ad-Dhahiri. Ad-Dhahiri ini cara pikirnya literal, anti kias. Literal itu maksudnya apa? Harfiah aja, apa yang tertulis. Dan dia nggak menggunakan akal. Makanya fikihnya sampai sekarang nggak dipakai. Karena nggak logis. Banyak yang nggak logis. Nanti kapan-kapan kita akan jelaskan satu contoh ya. Fikih dari Ibnu Hazm. Di dalam kitabnya Al-Muhalla, Fil Muhalla. Apa kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm? Mereka mengatakan, makanya ini yang dianggap tidak logis juga. Nanti akan dikritik. Apa? Man ta'ammada. Barang siapa yang sengaja. Ta'ammada. Tarkas salati. Meninggalkan salat. Tuh. Hatta sampai kharaja keluar.
waktuha, waktunya, la yaqdiru ala qadaiha, dan tidak mampu mengqadanya, maka kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm, apa? Fal yukthir, perbanyaklah dia, perbanyak apa? Min fi'lil khairi, melakukan perbuatan baik. Wa sholatit tatawu'i, dan memperbanyak sholat sunnah. Supaya apa? Liyaskula mizanu, supaya yaskul itu berat, sakil, berat. Berat apa? Mizanu, timbangannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu. Yang kedua, wal yatub wa yastaghfirillah. Bukan sallallahu alaihi wasallam, ini tadi dibaca dulu. Masa Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalalu Azza wa Jalla, ini bacanya. Karena terlalu kecil ya fotokopinya ya. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, orang yang sengaja meninggalkan sholatnya nggak perlu mengqadha. Berarti beda kan dengan jumhur ulama? Kenapa? Karena mereka menganggap sholat itu harus ada waktunya. Lahu bidayah wa nihayah. Ada awal, ada akhir. Sementara orang yang sengaja meninggalkan sholat itu sudah keluar dari waktunya. Itu kata siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Sehingga mereka tidak lagi mengulangi sholatnya. Yang mereka lakukan karena mereka berdosa. Kecuali yang tadi tidur tuh. Yang tidur dan lupa. Yang sengaja enggak. Dia sengaja ninggalin kok, padahal dia mampu melakukan sholat. Maka dia tuh minta ampun kepada Allah. Dia tobat dan dia isi dengan kebaikan-kebaikan dan sholat-sholat sunnah. Itu kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm. Dosa dia. Tapi tidak wajib qadha. Nah, ini ada dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama mengatakan wajib mengqadha puasa. Pendapat kedua tidak wajib mengqadha puasa, tetapi karena dia berdosa, maka dia harus minta ampun kepada Allah, dia bertobat, dia istighfar, lalu mengisi istighfarnya itu atau taubat itu dengan banyak melakukan kebaikan dan sholat-sholat sunnah. Maka sholat-sholat sunnah itu menjadi penting. Yang pertama untuk menutupi lubang-lubang dalam sholat kita yang gak sempurna itu. Itu penting. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, apa? Yaqdiha ba'da khurujil waqti. Orang tersebut yang tadi lupa, bukan lupa, yang sengaja meninggalkan sholatnya, maka dia wajib mengqadhanya ba'da khurujil waqti, setelah waktu itu keluar. Hatta inna Malikan wa Abu Hanifah taqala, sampai kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah keduanya berkata, man ta'ammada tarkas salati, barang siapa yang ta'ammad, sengaja, tarkas salati, tarka itu meninggalkan, as-salati, salat, satu salat maksudnya, au salawatin, atau banyak salat, fa innahu yusalliha qabla allati hadara waqtuha, maka dia melaksanakan sholat qadha, sholat itu yang sholat-sholat yang dia tinggalkan kapan? Qabla allati hadara waqtuha, sebelum sholat yang waktunya datang. In kanat allati ta'ammada tarkaha khamsa salawatin faqal, jika sholat yang dia tinggalkan secara sengaja itu jumlahnya 5. Berapa jumlahnya? Khamsa salawatin, 5 sholat. Fa'aqallu, atau lebih kecil dari 5, maksimal 5. Sawa'un kharaja waqtal hadira am lam yakhruj, sama halnya apakah keluar waktu itu dari waktu sholat yang adaannya. Bedakan hadira
Hadirah itu misalnya sholat subuh yang akan datang nih, itu namanya hadirah. Tapi kalau sholat yang kita habis sholat subuh tertinggal tuh, maka itu namanya sholat yang tertinggal faitah. Jadi waktu hadirah, jadi saya berikan contoh gini supaya mudah. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka mengatakan kalau seandainya Anda meninggalkan sholat secara sengaja, yang jumlah sholat itu maksimal 5 kali sholat Anda tinggalkan, misalnya sholat subuh Anda tinggalkan, sholat duhur Anda tinggalkan, asar, maghrib, dan isya, maka orang tersebut harus melaksanakan qadha sholat itu sebelum datang waktu sholat berikutnya. Itu harus seperti itu. Fa in kanat aktsara min 5 salawatin. Nah, kalau seandainya sholat yang dia tinggalkan secara sengaja itu aktsara min 5 salawat, lebih banyak dari 5 sholat itu, maka dia sholat setelah sholat yang mempunyai waktu sholat itu dilaksanakan. Saya beri contoh. Misalnya, saya tinggalkan waktu duhur, bangun asar. Maka saya melaksanakan sholat asar dulu, baru waktu sholat duhur. Kalau seandainya yang kita tinggalkan itu lebih dari 5 sholat. Misalnya saya beri contoh lagi. 5 sholat itu saya tinggalkan, tapi nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Tapi kalau seandainya dia pingsan. Nah kalau pingsan lain lagi nanti kasusnya ada hukum ma'alih. Kalau ada orang, tapi ini hanya kasus pada masa Nabi aja, itu terjadi. Jadi beberapa sholat dia tinggalin tuh. Maka kalau lebih dari 5 sholat yang dia tinggalkan, maka pada saat dia sholat, dia harus mulai dengan sholat yang sholat itu mempunyai waktu sholat. Misalnya tadi tiba-tiba datang zuhur, ini banyak sholat nih 5 sholat dan tinggal, maka zuhur dulu baru dilaksanakan, baru berurutan subuh, apalagi masuk subuh lagi, isya, subuh, zuhur dulu, asar, maghrib, isya, berurutan. Nanti ada yang nggak berurutan juga nggak apa-apa. Tapi yang ini kasusnya jarang. Yang sering itu yang sering itu adalah 1. Nah kalau dia 1, ini kata Abu Hanifah dan Malik. Kata Abu Hanifah dan Imam Malik, kalau seandainya yang dia tinggalkan itu cuma 1 sholat aja, maka dia sholat sebelum waktu sholat itu datang. Misalnya gini, saya meninggalkan sholat zuhur tadi, tapi masih bisa sholat zuhur dia. Saya meninggalkan sholat asar ya, atau sholat zuhur lah. Kemudian datang waktu asar tuh, saya sholat dulu asar dulu, baru sholat. Jadi bada abil hadirah, mulai dengan sholat yang sholat itu ada pada waktunya. Karena memang bahasa Arab itu menggunakan istilah yang sulit kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktul hadirah, waktu yang hadir, maksudnya dia yang punya waktu, itu maksudnya seperti itu. Fa in kanat aktsara min 5 salawatin bada'a bil hadirah. Kalau seandainya sholat yang dia tinggalkan lebih dari 5 sholat, maka bada'a dia mulai bil hadirah, dengan sholat yang saat itu. Atau pemahamannya bisa berubah ini. Pemahamannya bisa berubah. Kalau seandainya yang dia tinggalkan lebih dari 5 sholat, maka dia mulai dengan sholat, ini bisa jadi begini ya, dengan sholat yang dia laksanakan pada saat ketika dia mengqadha'nya. Misalnya apa? Dia mengqadha' ternyata waktunya waktu duhur. Dimulai dari waktu duhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, dan seterusnya. Tapi ini kasus ini jarang terjadi. Jadi nggak usah dipikirin. Nanti yang kita pikirkan yang 1. Kalau kita tinggalkan 1 sholat. Qala ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat
yang mereka lalai dalam sholat. Nah, itu kasusnya ya. Nanti untuk yang terkait dengan satu akan dijelaskan. Yang kedua, kasus yang kedua adalah bagaimana kalau pingsan? Pingsan sampai 2 hari. Berarti banyak sholat yang ditinggalin. 2 hari atau 1 hari aja udah banyak. Apalagi yang mati suri. Apalagi mati sururi. Al-mugma alaih. Dibacanya bukan magma ya, mugma. Dari agma yugmi mugma. Al-mugma alaihi. Orang yang pingsan, mugma alaih. Bagaimana dia? Yaqdi salatal fa'ita. Apakah mengqadha salat yang dia tinggalkan? Jadi kalau kita buat ya, jadi kalimat pertanyaannya begitu. Apakah orang yang pingsan itu mengqadha salatnya yang dia tinggalkan? Kalau orang yang pingsan kan nggak sengaja kan? Kalau yang tadi sengaja, ini nggak sengaja, gimana nih? Ja'a fi fikhi sunnah, disebutkan di dalam kitab fikih sunnah, tulis oleh Said Sabiq ya. Kitab fikih sunnah ini termasuk kitab yang bersifat bebas ya, tidak terikat oleh satu mazhab. Dan ini menjadi kitab pegangan juga ini di Al-Azhar itu. Mungkin Ustaz Basit sudah dengar ini. Yang kedua, dulu juga jadi pegangan di UIN Jakarta ya, yang tahu sekarang ya. Ja'a fi fikih sunnah, di dalam kitab fikih sunnah itu dijelaskan apa itu? Al-mugma alaihi la qadha'a alaihi. Orang yang pingsan nggak perlu mengqadha salat. Pingsan nggak perlu mengqadha salat. Itu disebutkan dalam fikih sunnah. Illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi taharata wa dukhula fi shalah. Kecuali orang yang sadar dari pingsannya di waktu di mana masih ada kesempatan untuk wudu dan kesempatan untuk sholat. Misalnya dia pingsan. Dari mana tuh? Dari waktu subuh. Habis subuh dia pingsan. Bangunlah dia di jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore ini masih ada waktu zuhur nggak? Nah, ketika dia sadar di waktu jam 3 dan dia masih bisa melaksanakan toharoh itu dan bisa melaksanakan sholat, dia harus sholat. Jadi bukan mengqadha. Dia harus melaksanakan. Karena apa? Masih ada waktu. Faqad rawa Abdul Razak An-Nafi, diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Dia seorang kolektor hadis ya, sama dengan Abu Daud, sama dengan Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya. An-Nafi dari Nafi. Nafi ini termasuk beliau ulama tabi'in, Nafi. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Dia sahabat Nabi. Anna Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ishtaka marratan. Mengeluh dia. Ishtaka. Mengeluh artinya apa? Ada sesuatu di kepalanya. Ghalaba fiha ala aqlihi hatta taraka. Yang kemudian ghalaba fiha ala aqli. Jadi mengeluh itu sampai akalnya itu menjadi hilang. Maksudnya apa? Pingsan, nggak sadar. Hatta taraka, sampai dia meninggalkan salat. Summa afaqa, kemudian dia sadar dari pingsannya, falam yusalli ma taraka minas. Dan dia tidak melaksanakan salat apa yang dia tinggalkan. Artinya apa? Dia tidak mengqadhanya. Nah, pendapat yang mengatakan orang pingsan tidak wajib mengqadha salatnya yang terdapat dalam fikih sunnah, dasarnya tadi Ibnu Umar. Yang pingsan setelah sadar dari pingsannya, banyak salat yang dia tinggalkan, misalnya at-taroka itu, dan salat yang dia tinggalkan dia tidak qadha. Berarti ini menjadi dasar bahwa orang yang pingsan yang meninggalkan salatnya dalam keadaan tidak sadar tidak wajib mengqadha salatnya. Itu kata siapa itu? Kata penulis kitab fikih sunnah.
Yang dasarnya adalah riwayat dari Abdul Razak yang bercerita tentang Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, dalilnya, karena bicara fikih kita harus bicara dalil. Inilah hebatnya Islam. Harus ada datanya. Nggak boleh orang cerita kalau nggak ada datanya. Nggak boleh tuh. Islam gitu memang. Misalnya ketika Anda mengatakan orang yang pingsan tidak wajib qadha, dalilnya mana? Harus tuh sebutin. Sama juga misalnya Anda mengatakan cerita tentang tebusan 70.000 la ilaha illallah untuk menembus diri dan keluarga, ente dapat dari mana tuh? Cerita itu. Itu penting. Kedua, siapa yang bercerita? Itu penting tuh. Itu yang disebut dengan kritis, mempertanyakan. Nah, sama ini ketika menyebutkan persoalan pingsan tidak wajib qadha, dalilnya mana? Nah, dalilnya satu tuh. Yang kedua, dalilnya adalah wa ani bin Jurayj. Dari Ibnu Jurayj, seorang ulama tabi'in. An Ibni Tawus, ini bukan tabi'in ya, tabi'ut tabi'in. An Ibni Tawus, anak si Tawus. Tawus itu ulama tabi'in. An abihi, ya abi itu Tawus. Gitu. Apa dia bilang? Idza agma 'alal marid, tsumma aqala lam yu'id as-salah. Apabila agma 'alal marid, seorang yang sakit itu pingsan, tsumma aqala, kemudian dia sadar, aqala. Aqala itu kan berakal ya, tapi maksudnya sadar dia. Lam yu'idis salat. Dia nggak wajib mengulang salat. Maksudnya nggak wajib qadha. Wa qala Muhammad, berkata Muhammad, sa'altu Zuhri anil mughma alaihi faqala la yaqdi. Kata Muhammad, saya bertanya dengan Imam Zuhri. Zuhri itu adalah ulama tabi'in. Dia termasuk seorang ahli hadis dan ahli fikih. Tentang apa dia tanya? Anil mughma alaihi, tentang orang yang pingsan. Kata Zuhri, faqala, dia berkata, la yaqdi, tidak wajib mengqadha. Jadi banyak dasarnya ya. Wa ani bin Sirin, dari Ibnu Sirin, juga seorang ulama dari tabi'in. Wal Hasan al-Basri, dan Imam Hasan al-Basri. Tabi'in semua ini. Annahuma, keduanya, qala berkata, fil mughma alaihi, tentang orang yang pingsan. Apa dia bilang? La yu'idus salata allati afaqa indah. Tidak mengulang salat atau mengqadha salat allati afaqa indah. Yang dia sadar setelah itu, setelah dia pingsan. Nah, dari beberapa pendapat ini memberikan satu kesimpulan hukumnya, orang yang pingsan tidak wajib mengqadha salatnya. Jadi paham ya? Jadi termasuk karena nggak ada pendapat 4 mazhab, jadi kesimpulannya sama. Bahwa kita meyakini kalau dia pingsan 2 hari, yang 2 hari itu nggak wajib diqadha salatnya. Karena tidak disebutkan di sini para 4 mazhab. Berarti sama kesimpulannya. Nah, berikutnya adalah qadha'us shalatil fa'itah. Mengqadha salat yang ditinggalkan. Ini terkait dengan sifat mengqadha'nya gimana? Ini penting. Tadi kita bicara tentang hukumnya. Nah, sekarang mengqadha'nya gimana ini? Qala Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata, man fatathu salatun, barang siapa yang ketinggalan atau tidak sempat melaksanakan salat atau salatnya tertinggal, dia tidak melaksanakan atau meninggalkan salat, faqadhaha, maka dia mengqadhanya ala sifatil lati fatat, sesuai dengan sifat yang salat itu dia tinggalkan. Maksudnya apa? Kalau dia musafir nih. Kalau musafir itu kan sholatnya kena aturan apa itu? Hah? Ada qasar. Ada rukhsah, diberi rukhsah. Qasar tuh, kalau zuhur kasih jadi 2. Nah, kalau dia dalam perjalanan dia lupa, dia tidak melaksanakan sholat, lalu kemudian dia ingat sampai di sana itu, maka dia mengqadhanya sesuai dengan sholat yang dia sebagai musafir.
Berarti berapa yang dia qadha? 2. Itu maksudnya gitu. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia mengqadhanya sesuai dengan keadaan sholat yang dia tinggalkan. Nah, di sini jelaskan. Fa in kana musafiran. Kalau dia musafir, safara misra, misalnya perjalanan ke kota, wafatatku sholatun rubaiyatun qadhaha raka'atain. Dan dia meninggalkan sholat 4 rakaat, maka dia mengqadhanya 2 rakaat. Artinya apa? Dia harus mengqadha sesuai dengan sifat sholat yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan sholat dalam perjalanan, maka dia mengqadhanya di dalam perjalanan. Dalam artian sholat di dalam perjalanan. Walau kana al-qadha'u fil hadar. Meskipun qadha sholatnya itu dilaksanakan, dia sudah berada di tempat. Artinya apa? Tidak wajib lagi qasar. Seperti contoh, saya melakukan perjalanan dari Surabaya. Bus. Sampai Jakarta saya tinggalkan 2 sholat itu. Saya nggak sempat sholat. Zuhur dan asar. Sampai di Jakarta. Di Jakarta. Kata Imam, siapa ini? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, setelah sampai di tempat yang Anda tidak lagi dalam posisi sebagai musafir, 2 sholat yang Anda tinggalkan tadi, yang harus Anda laksanakan, yang mendapatkan qasar, 2 misalnya, Anda qadha di tempat Anda, jadi 2 dan 2, tetap 2 dan walau kan had. Itu maksudnya. Meskipun mengqadhanya bukan pada saat perjalanan. Itu satu pendapat tuh. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Qala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, in kana musafiran. Kalau dia musafir, wafatat salatun rubaiyatun, dan dia meninggalkan salat 4 rakaat. Kalau dia musafir berarti dapat qasar kan? 2. Dia mengqadhaha raka'atain. Dia mengqadhanya, kata Imam Syafi'i dan Ahmad, 2 rakaat. Tapi dengan syarat, in kana al-qadha'u fi safar. Kalau dia mengqadhanya tetap dalam perjalanan. Misalnya saya dari Jakarta pergi ke Surabaya. Saya tinggalkan 2 sholat, zuhur dan asar. Sampai di Surabaya saya masih musafir nggak? Saya musafir. Saya karena tertinggal itu saya qadha itu di waktu maghrib dan isya. Jadi waktu maghrib saya ambil tuh sholat zuhur, saya qadha 2 rakaat. Saya ambil sholat asar, saya qadha 2 rakaat. Itu maksudnya tuh. In kana fi safar. Kalau dia masih dalam perjalanan. Amma in kana fil hadari, kalau dia sudah tidak lagi dalam posisi musafir, sudah mukim maksudnya. Fayajibu qadha'uha arba'an. Dia wajib mengqadhanya dalam jumlah yang normal. Berapa itu? 4. Kenapa? Li'annal asla al-itmam. Karena prinsip dasarnya dalam sholat itu, zuhur dan asar, itu harus 4 itmam. Harus disempurnakan. Nggak boleh dikurangi. Fayajibur ruju' ilai fil hadar. Harus kembali kepada sholat yang dilaksanakan pada saat ketika dia berada di tempat yang normal. Jadi paham ya? Itu persoalan qadha, menjelimet kan. Baru qadha sholat. Ini masih banyak nih penjelasan. Tapi kita tutup sampai sini. Kita cicil dikit-dikit aja lah. Supaya nggak ngos-ngosan kan. Apalagi suara saya sudah hilang nih. Gara-gara flu. 5 hari ini saya flu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang mura'atut tartib fi qadha'il fawaid. Jadi menjaga qadha itu harus berurutan gitu loh. Ini nanti dibahas. Apakah berurutan atau tidak berurutan itu nanti dibahas di dalam pendapat fikih. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus berurutan. Tapi 3 imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah harus berurutan. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti akan dijelaskan sebab perbedaan pendapat. Saya pikir ini insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.